Kalau tidak salah, kalau masih ingat ya, bahwasanya Habib Bahar itu teriak-teriak menggoblok-goblokkan atau mentolol-tololkan orang yang percaya dengan cerita bahwa ini di poinnya ya, ada kotoran yang dikeluarkan dari hati Rasulullah SAW. Artinya bahwa pembedahan itu adalah dalam rangka mengangkat sesuatu yang buruk. Tetapi maksudnya Habib Bahar itu, beliau ini mengikuti kitab Syimtud Duror ya. Justru di situ yang dibuang itu bukan penyakit, tetapi ya dia tidak sebut apa yang dibuang, apa yang dikeluarkan. Yang jelas tidak ada penyakit yang dikeluarkan. Artinya berarti berpendapat bahwa hati Rasulullah itu nggak ada bagian kotornya, dari kecil sampai dewasa pun nggak pernah ada bagian kotornya, sehingga ketika dibedah itu bukan mengeluarkan bagian kotornya. Ini perhatikan ya, saya bacakan punya Habib Bahar landasannya itu ya. Tsumma akhroju min qalbihi ma akhrojuhu. Kemudian malaikat itu mengeluarkan dari hati Rasulullah itu ma, kepada sesuatu akhrojuhu yang mereka keluarkan. Artinya tidak disebut apa itu. Wa auda'u, dan meletakkan ya, fihi, di dalam hati itu, min asraril ilmi wal hikmati, dari sir-sir ilmu dan hikmah. Ma auda'uhu, apa-apa yang mereka letakkan. Mestinya wa auda'u ma auda'uhu, lalu bayannya itu min al hikmati, min siril hikmati wal ilmi. Itu sama saja ya. Kemudian perhatikan selanjutnya, wa ma'ah roja al-amlaku, dan tidaklah para malaikat itu mengeluarkan min qalbihi, dari hati Nabi, ada kepada penyakit. Walakinnahum, tetapi para malaikat itu zaduhu, menambahkan hati Nabi itu tuhron, kesucian, ala tuhrin, atas kesucian yang sudah ada. Jadi sebetulnya tidak ada penyakit yang dikeluarkan. Pembedahan itu adalah untuk menambahkan kesucian. Nah, ini yang dimaksud oleh Habib Bahar. Jadi jangan sampai ada narasi hati Rasulullah itu ada kotorannya yang harus dibuang, atau yang pernah dibuang. Memang dari awal nggak pernah ada kotorannya, kan begitu. Tetapi kalau kita baca hadisnya, kan jelas itu. Hadza hadzus syaiton. Yang namanya hadzus syaiton itu kan sesuatu yang tidak baik. Dan Syekh Nawawi menjelaskan ya memang semua orang ada. Ya Nabi kan juga manusia biasa. Menjadi berbeda karena mau jadi nabi sehingga dibuang itu. Jadi basicnya biasa gitu. Maka bagian kotornya itu hadus syaiton itu dibuang, bahkan dipertegas. Saya kunu ummus sayatin ya idza dama fihi. Ini akan menjadi pangkalannya setan, pangkalannya nafsu. Kalau ini tidak dibuang, makanya dibuang. Berarti itu buruk. Berarti kan ada perbedaan. Yang pengarang Syimtud Duror itu tidak mengatakan itu keburukan, tetapi kalau kita baca di sarah-sarah hadis dikatakan itu keburukan. Ya kalau sudah tahu perbedaan begini nggak usah digoblok-goblokin orang, itu aja masalahnya. Tetapi sebetulnya yang mengatakan yang dikeluarkan dari hati Rasulullah bukan keburukan, ternyata bukan hanya Habib Alawi ini. Ada Sayyid Asli, kata Ki Haji Muhyiddin Asli ini. Sayyid Alwi Al-Maliki juga berpendapat yang dibuang itu bukan keburukan. Nah, ini lebih menarik ya. Artinya kalau kita membacanya lebih banyak, ini saya simak dari saya sarikan ulang dari channelnya LK Channel ini, dari ada naratornya di situ ya, seorang ustaz apa Habib atau siapa itu. Sebetulnya pendapat yang sama dengan punya Habib Alawi Syimtud Duror ini, yaitu punya Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di mana kesamaannya? Sama-sama tidak memahami hadus syaiton itu sebagai penyakit. Tidak memahami bahwa alaqoh atau gumpalan yang diambil dari dada Rasulullah itu sebagai penyakit. Tidak memahami demikian. Lalu bagaimana pemahaman dari Sayyid Muhammad bin Alwi ini? Ini menarik ya. Jadi beliau berkata itu ya, Yaqulu Muhammad Alwi muallifuhu, berkata Muhammad Alwi, yaitu pengarang kitab Al-Insan Al-Kamil ya. Ini walaupun agak rentan ya ucapan seperti ini. Apa kata beliau ya? Wa yaqa'u fi qalbi. Bahasa seperti ini masyhur ya. Seorang ulama itu mengutarakan apa yang ada di hatinya.
Nah, jadi beliau tidak menyebut tujukannya, hanya menyebutkan apa yang ada di hatinya. Wa yaqau, dan terjadi fi qalbi, di dalam hatiku. Imam Ahmad juga kadang begitu ya, ketika mengomentari sesuatu itu, wa fi qalbi hadza syai'un, dan tentang hal ini di hatiku ada sesuatu. Itu tentang ikhtilaf memahami hadis atau apa. Nah, Said Muhammad bin Alwi ini mengatakan wa yaqau fi qalbi maknan akhar, dan di hatiku itu ada makna lain tentang apa yang diangkat dari dada Rasulullah itu, atau tentang apa itu hadus syaitan itu, apa maksudnya. Apakah pangkalan setan seperti yang kita baca di sarah-sarah hadis? Ya, kenapa pangkalan setan? Karena disebut di situ indama ma'aka yakunu apa? Indama ma'aka yakun ru'usas sayatin. Saya pernah baca itu. Ini kalau dibiarkan akan menjadi pangkalannya setan di sini, akan menjadi pangkalan keburukan ya, pangkalan nafsu gitu. Makanya dibuang gitu, biar setan tidak bisa menyentuh karena sudah nggak punya pangkalan. Nah, kira-kira begitu. Jadi hadus syayatin, kalau di Habib Al-Maliki ini dipakai hadus syayatin itu, tapi maksudnya lain ya. Perhatikan di sini menarik, beliau menjelaskan. Biar tertib kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul Muhammad Alawi, ya, berkata Muhammad bin Alawi kalau tidak salah ya. Ini adalah muallifuhu, yaitu pengarang kitab Al-Insanul Kamil. Wa waqa'ah, dan terjadi atau ada fi qalbi, di dalam hatiku, maknan akhor, pemaknaan yang lain. Jadi ini menggunakan bahasa standar ulama itu memang kadang-kadang begitu Pak ya, ketika sudah membaca itu dia utarakan isi hatinya. Wa fi qalbi waqa'a fi qalbi syai'un, biasanya gitu ya. Kalau saya pernah baca narasi Imam Ahmad itu, tapi saya melihat ada sesuatu di hati ini tentang hal itu. Ya, gitu kira-kira begitu ya. Wahwa, ya, maknan akhir ini adalah maksud dari apa itu hadus syayatin. Wahwa, dan syai'un itu, ya, apa itu? Inna qalba sayyidina Muhammadin, ya, atau anna qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau anna qalba sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mamluun, adalah dipenuhi birrahmati, dengan kasih sayang. Jadi hatinya Nabi itu seluruh isinya adalah kasih sayang. Bahkan huwa, hati itu manba'uha, adalah tempat, apa bahasanya ya, tempat tumbuhnya ya, kasih sayang itu, wa asluha, dan tempat asalnya kasih sayang itu. Kama qala Allah Ta'ala, berdalil dengan sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian itu ayatnya ya. Jadi dari ayat itu Said Alwi ini mengatakan bahwa hati Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang, bahkan menjadi asal muasal tumbuhnya kasih sayang. Wa hadhir rahmatu, dan kasih sayang ini syamilatun, adalah menyeluruh atau meliputi, kamilatun, dan juga sempurna. Syamilah itu berarti ada objeknya, meliputi apa ya. Syamilatun meliputi, kamilatun sempurna ya. Artinya meliputi apapun, kasih sayang kepada siapapun dan secara sempurna. Jadi kepada apapun Rasulullah itu merahmati. Li'annaha, karena rahmat itu atau hati rahmat yang ada di hati Rasulullah itu ya, rahmatullahi adalah rahmatnya Allah, wasiat ya. Biasanya kalau jatuh setelah hal kan, setelah apa ini, ma'rifat kan jadi sifat ya. Apa jadi hal ya? Dalam keadaan ya, karena rahmat Allah itu, li'annaha, karena hal itu rahmatullahi adalah rahmat Allah ya, wasiat, dalam keadaan menyeluruh ya, kulla syai'in, kepada segala sesuatu. Jadi di hatinya Nabi itu kan rahmatnya Allah. Yang namanya rahmat Allah kan sifatnya memang menyeluruh, tidak pandang bulu. Walakinnallaha subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akhraja, mengeluarkan, Allah subhanahu wa ta'ala itu asyaitona, kepada setan, wa a'wanahu, dan para pembantu-pembantu setan, wa ikhwanahu, dan saudara-saudaranya setan, wa man, dan juga orang, qaddaroh, yang telah Allah takdirkan, alaihi, kepada orang itu, asyaqo'ah,
penderitaan. Artinya orang yang ditakdirkan celaka. Ya, karena ya bagaimanapun orang celaka itu ya Allah juga Pak yang mentakdirkan. Artinya orang-orang kafir lah ya setidaknya mungkin ya. Asyqa itu orang yang celaka. Min hadhir rahmati ya. Dikeluarkan dari mana? Dari rahmat ini. Artinya hati Rasulullah itu penuh dengan rahmat yang meliputi siapapun, mau kepada setan, mau penolongnya setan, mau kepada orang-orang celaka. Tetapi dibedah ya, sehingga dikeluarkan bagian-bagian rahmat kepada setan dan kawan-kawannya itu. Jadi yang dibuang itu adalah bagian rahmatnya, bukan penyakit. Jadi maksudnya haddus syaiton itu bukan ummus syayatin, bukan pangkalannya setan, tetapi kasih sayang yang merupakan jatah untuk setan dan kawan-kawannya. Maka setelah itu fala nasiba, maka tidak ada bagian lahum kepada setan dan kawan-kawannya itu fiha di dalam rahmat itu wala syai'ah, dan tidak ada satupun ya lahum untuk mereka minha dari rahmat itu. Jadi haddus syaiton itu maksudnya jatah setan berupa rahmat, bukan pangkalan setan. Yaitu bebas ulama memaknai ya silahkan saja ya. Apalagi di bahasanya waqa'a fi qalbi ya, maknan akhir. Beliau tidak apa namanya ya, tidak menjelaskan dari mana sumbernya ini ya. Ya mungkin apa bahasanya wallahu alam ya masalah itu ya. Wa yakunul makna hina idin wa yakunu, maka adalah ya, maka ada al makna maksud hina idin seketika itu annahum. Nah, maksud dari apa? Maksud dari haddus syaiton itu yang dikeluarkan itu annahum, bahwasanya para malaikat itu akhroju mengeluarkan min qalbihi asyarifi dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haddus syaitoni bagian dari setan min rahmatihi atau jatah untuk setan min rahmatihi dari rahmatnya Rasulullah yang ada di hati. Ya, fala hadza, maka tidak ada jatah berupa rahmat ya lisyaitoni untuk setan fi hadhir rahmati di dalam rahmat ini. Ya, saya kecepatan terjemahannya ya. Wallahu alam. Jadi ya biasa aja Pak ya. Jadi tapi mosok iya kita menerjemahkan begini lalu dianggap ini yang paling benar lalu menghantam ucapan ulama yang lain. Karena ulama yang lain itu alaqatun itu hadza haddus syaitoni minka, di situ dijelaskan oleh Mullah Ali Al-Qori misalnya indama ma'aka, apabila ini tetap bersama kamu, fakana ummas syayatin ummal hawa kalau tidak salah begitu ya, maka ini akan menjadi cikal bakal atau pangkalan atau induknya setan di dalam hati. Oh berarti dibuang. Cuma mensifati apa yang dibuang ini loh. Ada yang mengatakan yaitu jelas sesuatu yang buruk, namanya dibuang. Kalau nggak dibuang ngapain? Tetapi kalau katanya Said Alwi ini bukan dibuang berupa hal yang buruk, tapi jatah rahmatnya. Berarti hal yang baik toh yang dikeluarkan, jatah rahmat. Wah, cuman agak bingung kita. Kalau alaqah itu kan hissi Pak, materi. Kalau rahmat itu kan maknawi Pak, bukan hissi. Tetapi ya wallahu alam, silahkan masalah itu ya. Setidaknya kalau bicara hal-hal seperti ini jangan digas goblok-goblokin orang. Itu saja persoalannya. Ya mungkin ihtiram kepada Nabi sampai menerjemahkan hadis pun mencari penterjemahan yang tidak ada konotasi atau tidak ada kesimpulan kalau di hati Nabi itu ada kotorannya sehingga dibuang. Sebetulnya bukan kotoran. Walaupun misalnya itu adalah tempatnya setan, ya tidak perlu kita bilang itu kotoran. Jadi nggak perlu ditafsirkan begini juga. Yang namanya pangkalan. Kalau masih kecil kan belum ada setannya. Belum ada hawa nafsunya anak kecil kan. Tetapi nanti kalau ada setan masuk ke hati itu pangkalannya. Pangkalannya dibuang. Kan gitu. Ya tapi apakah itu hal yang baik? Pangkalan itu berarti tetap bukan hal yang baik. Kalau itu hal yang baik ngapain dibuang? Kan gitu logikanya. Cuma nggak lalu dianggap itu penyakit. Ya. Kenapa? Karena memang belum menjadi penyakit. Nahan hati anak kecil mana ada yang kotor? Kan gitu. Sekarang perhatikan bagaimana ulama hadis mensyarah ya.
minhu alakotan, akhroja minhu alakotan, mengeluarkan darinya itu alakoh, kalau tidak salah begitu ya kelanjutannya ya. Bi fathataini, dengan dua fathah berarti alakoh ya, bukan alkoh. Ai daman gholidhon, maksudnya adalah memang materi Pak, darah yang kental ya. Wa huwa ummul mafasidi wal ma'asi fil qalbi, dan itu memang tempatnya atau pangkalnya dari kerusakan, pangkal dari penentangan atau kemaksiatan di dalam hati. Faqala, maka berkata malaikat, hadza hadzus syaitani minka ai nasibuhu laudama ma'aka. Nah ini kalau tetap ada di kamu, maka hati bagian ini menjadi pangkalannya setan gitu. Makanya dibuang. Ya silahkan mau mengatakan ini kotoran atau tidak kotoran. Ya bebas-bebas saja ya. Yang penting ada rujukannya. Yang karena memang kita juga nggak menemukan kalau mengatakan itu adalah kotoran, itu adalah apa gitu ya. Tetapi di sini dijelaskan spesifikasinya apa sih yang dibuang itu, yaitu ummul mafasid wal ma'asi ai nasibus syaitoni indama ma'aka. Bahkan di hadis di sarah lain itu adalah perantara masuknya godaan setan. Nah itulah maksud dari hadzus syaiton. Ini pintu ini adalah atau jalur ini adalah pangkalan ini adalah pangkalan tentara setan. Dimana kalau dibiarkan ya ini nanti yang akan menjadi ummul mafasid, ummul ma'asi. Ya makanya pantas dibuang, ditutup aksesnya. Ya kalau saya pun lebih memaknai ya bukan penyakit sih itu. Kenapa? Karena kok nggak ada ulama yang mengatakan mengeluarkan penyakit. Mengeluarkan kotorannya pun tidak ada. Tapi alakoh, darah tebal, darah kental yang dikeluarkan. Dimana darah kental itu kalau tetap ada di situ akan menjadi tumpuan dari kerusakan dan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena itu adalah bagian setannya. Gitu ya. Ya silahkan ya. Tapi kita ya kayaknya nggak terima saja kalau hati Nabi kotor. Itu memang hatinya tidak kotor. Kalau kotor bukan Nabi kan begitu. Ya tetapi kalau ada orang yang menerjemahkan, iya kan waktu kecil kan belum jadi Nabi. Dan yang dibuang kalau nggak kotoran ngapain dibuang? Kan bisa aja bilang ya bukan dibuang, ditutup aksesnya karena itu jalur setannya di situ. Ya sekarang pertanyaannya sesuatu itu kalau nanti dibiarkan akan menjadi biang keburukan, kira-kira sifatnya baik apa buruk? Ya wallahu a'lam ya. Makanya cocok tadi itu wallahu a'lam. Yang penting kalau dalam masalah-masalah begini nggak usah ngegas goblok-goblok tolol-tolol, itu saja masalahnya ya. Ini saya karena sempat janji bahwa saya akan mengulas ini ya. Makanya saya nggak kritik-kritik, ini mengulas saja ya. Itu pun saya teringat ketika nonton channelnya LK channel itu dari Ustadz siapa itu. Ada Ustadznya juga punya channel kayaknya ya. Allahumma